Kita klasifikasikan di dua ya. Suhu, kalau yang pertama, apa itu suhu? Apa yang dimaksud dengan suhu? Pernah mendengar kata suhu enggak? Pernah. Saya yakin kalau kalian sekarang main ke tempat wisata, main ke mall, itu pasti dicek suhunya berapa. Apa yang dicek? Satu, anak bicara yang keras, jangan rame-rame. Kalau rame-rame orang takut. Yo, siapa yang mau jawab? Yang keras apa? Ya. Jadi suhu itu tidak hanya ukur panasnya saja. Ya, bisa diukur panasnya, bisa diukur di dinginnya. Atau mudahnya adalah suhu di sini derajat panas atau dingin suatu. Nah, sekarang saya tanya, derajat kan ada ukurannya. Kita mengukur suhu menggunakan apa? Alat ukurnya namanya apa? Termometer, Pak. Ketika di SMP dulu, kalian saya yakin sudah pernah belajar menggunakan termometer. Ada 4 jenis termometer. Coba sebutkan. Termometer apa saja yang kalian ketahui? Termometer? Termometer air raksa, Pak. Celcius. Ya, Fahrenheit. Kelvin, Pak. Kelvin. Termometer Kelvin. Ada lagi? Triangle. 4 termometer ini memiliki karakteristik masing-masing memiliki titik beku skala yang paling rendah dan titik didih skala tertinggi. Skalanya dulu. Ini titik didihnya, yang bawah titik beku. Termometer Celcius, Caranya jatuh, Pak. titik bekunya 0 derajat, titik didihnya 100 derajat. Alias apa? Termometer Celcius memiliki skala 100. Sekarang yang Fahrenheit berapa? Titik bekunya 200. Fahrenheit 32. Titik didihnya 212. Kelvin, titik bekunya berapa? 273. 373. Tadi kita lupa ya, kalau Celsius kan skalanya 100 tadi. Fahrenheit skalanya berapa? 180. Kelvin skalanya berapa? 100. Kita sudah punya 2 termometer yang memiliki skala sama, yaitu Celsius dan Kelvin. Kelvin di sini bisa nanti dikatakan dia adalah pengukuran untuk suhu mutlak. Sebenarnya materi yang berikutnya nanti ada teori kinetik gas sama termodinamika. Itu biasanya menggunakan
Suhu mutlak. Satuannya harus diubah ke Kelvin semua. Itu suhu mutlak. Dan dua materi ini yang sering keluar ketika kalian mengikuti tes SBMPTN. Tes masuk perguruan tinggi nanti kelas 3. Kalau 3-nya gampang, kalau kamu ingin tes masuk perguruan tinggi, materi yang kita ajarkan aja belum tentu masih ingat, apalagi kalau materinya dihilangkan. 12 kan gitu. Dan nanti kalau waktunya kita sampai, saya akan bahas materi 2 itu. Lanjut next, Reamul. Jadi bentuknya berapa? 0. Jadinya 8. 80. 80 ya? Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalian akan belajar mengkonversi dari termometer A menjadi terbaca di termometer B berapa. Kalau di buku kalian menggunakan perbandingan skala. Oke, kalau kita di sini nanti gunakan satu persamaan saja. Kayak misalkan ada termometer X sama termometer Y. Ini nanti yang kita gunakan. Nah, ada dua termometer di sini yang saya bandingkan, termometer E dengan termometer Y. Ya nanti kalau di soal ya berkisar di sini atau mungkin ada dua termometer yang dibandingkan. Tx itu suhu pada termometer X dikurangi titik beku termometer X dibagi dengan titik-titik pada termometer X dikurangi titik beku termometer X sama dengan suhu pada termometer Y dikurangi titik beku termometer Y dibagi titik-titik termometer Y dikurangi titik beku termometer Y. Kenapa tadi kita belajar titik-titik dan titik beku pada masing-masing termometer? Larinya ke sini. Sekarang ada contoh soal di ruang belajar, coba yang buka, baca soalnya itu latihan. Tentukan konversi 35 derajat Celcius sama dengan titik-titik Kelvin sama dengan titik-titik derajat. Artinya 35 derajat Celcius itu kalian diminta atau disuruh untuk merubah ke Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Kita rubah yang pertama dulu. 35 derajat Celcius kita rubah ke Kelvin. Dalam penulisan termometer atau satuan Kelvin tidak ada derajatnya. Kenapa? Karena termometer Kelvin ini termometer yang mengukur suhu mutlak. Oke. Nah, jadi yang kita bandingkan di situ adalah dua termometer yaitu Celcius dan Kelvin. Kalau baru gambarkan seperti ini dua termometernya. Ini Celcius, ini Kelvin. 100, 0, 373, 27. Ketika suhu termometer Celciusnya 35, suhu Kelvinnya berapa? Maksudnya seperti itu. Kita masukkan ke sana. Saya tulis persamaan rumusnya dulu. Berarti termometer Celcius dikurangi dengan titik beku termometer Celcius dibagi dengan titik termometer Celcius titik beku termometer Celcius. Ini yang Celcius.
1 termometer. Kemudian suhu pada termometer Kelvin, titik titik beku termometer Kelvin, titik titik Kelvin kurangi titik beku. Yuk, PT-nya berapa? 35 kurangi titik beku Celcius 0 dibagi 100 kurangi 0. Yang dicari kan? Oke. 273 dibagi 373 273. Yuk. 35 bagi 100. Suhu Kelvin kurangi 273 100. boleh enggak? Boleh ya? Cuma langsung kali 4 kali serang boleh enggak? Boleh. Tapi lebih baik sederhanakan, coret-coret. Isi kartu paling enak sederhanakan dulu, coret-coret. Biar angkanya kecil. Kalau ada apa-apa, coret-coret semua. Ya, aman dong. Mungkin mau. Minus 273 kita pindah ke kiri. Berarti suhu Kelvinnya berapa? 308 Kelvin. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada? Nah, sekarang yang satunya lagi apa? 35 derajat Celcius diubah ke Reamo. Oke, derajat Reamo. Siapa yang mau coba yuk? Dengan Pak Waruk tunjuk. Yuk, siapa yang maju? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Nanti kita belajar baru. Karena ini materi ini awal sebelum kita masuk ke sini. Belum masuk ke situ. Pernah dengar ini enggak? Apa? Tidak. Apa kalori itu? Celana apa? Iya. Apa kalori? Pak? Apa? Kalori itu adalah energi panas. Pernah merasakan panas? Pernah ya? Oke. Sekarang panas itu dapat berpindah. Tadi yang bilang ini kita materinya juga masuk ke perpindahan kalori. Kita akan masuk ke situ. Apa itu? Kok bisa berpindah? Misalkan saya punya logam, zat padat, besi, ya kan? Besinya ini misalkan besi, saya panasi ujung sini, saya pegang yang ujungnya hitam, apa yang saya rasakan? Artinya apa? Energi panas tadi dapat berpindah melalui zat perantara yaitu logam. Logam itu zat padat. Jelas sampai sini? Kalau tidak percaya nanti sampai rumah boleh buktikan. Nyalain kompor, cari logam. Ya. Bisa ketemu sama Pak Farud, Pak tangan saya maunya Pak Farud jawab. Ya. Yang kedua, bisa nggak kalau berpindah pada zat cair? Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Air mendidih.
Kalian masalahnya kan yang kena panas yang bawah tuh. Tapi ketika dia mendidih, yang di atas juga pada volume tertentu dipegang juga panas kan itu. Satu, padat bisa, cair bisa. Gas bisa enggak? Bisa. Karena pernah di laut nanti ada angin darat, angin laut. Gitu. Kan sekitarnya tidak ada apa-apa, tidak ada cair, tidak ada padat kan? Adanya gas udara. Nah sekarang, nanti kalor dapat berpindah melalui hantaran, melalui zat perantara. Kalau tanpa zat perantara bisa enggak? Tanpa zat cair, tanpa zat padat, tanpa gas. Kalor bisa berpindah enggak? Panas bisa berpindah enggak? Ayo jawab. Iya, tidak. Bisa enggak? Enggak. Ada yang bilang bisa? Kalau Pak Loro jawabnya bisa. Contohnya Pak, panas matahari. Pernah lihat dari matahari sampai bumi ada renteng baja yang mengantarkan panas pakai logam ada? Tidak ada. Cair tidak ada. Gas apa lagi? Gas di ruangan apa tidak ada. Kalau besok kalian jadi astronot di sana tidak ada oksigen, ruangan apa? Makanya dia harus dilengkapi dengan baju astronot. Nah, pakai cara apa? Menggunakan pancaran atau yang dikenal dengan radiasi. Tidak usah sampai jauh-jauh sampai matahari ya, tidak usah sampai simpang 5 matahari. Iya toh? Kamu nyalakan lampu wes. Nyalakan lampu di rumah kalian. Ada selang lampu tertentu, coba tanganmu didekatkan sama lampu itu. Panas enggak? Rasa panas kan? Nah, itu juga kok ada radiasinya berarti. Pernah dengar radiasi? Pernah dengar enggak? Pernah. Ada bahayanya enggak radiasi itu? Apa bahayanya? Apa bahayanya? Pinjam ya? Pinjam apa? Kalian bilang pernah dengar radiasi? Ada bahayanya radiasi? Bahaya radiasi, radiasi yang kena ke tubuh kita itu tidak akan bisa diobati. Kamar bilangnya tidak akan bisa diobati. Ya tergantung radiasinya besar atau kecil. Ya. Kalau orang yang bekerja di badan tenaga atom atau nuklir, radiasinya tinggi. Saran saya ketika kalian besok mau bekerja atau cita-cita ingin bekerja di badan nuklir, oke, cepat udah nikah, cepat beranak. Kenapa? Orang yang bekerja di badan tenaga nuklir tadi, itu resiko terbesarnya adalah dapat mengalami yang namanya kemandulan. Radiasi itu nyerangnya adalah di tubuh itu biasanya dia bisa merusak sel jaringan tubuh. Sekarang saya tanya, ada radiasinya enggak? Bisa? Ada Pak. Ada. Impactnya apa? Yang kamu rasakan apa? Kamu kan tidak pernah lepas dari ini kan? Coba bayangkan, kamu megang HP sejak umur berapa? SD. Itu Sampai Pak. kena radiasi ini selama berapa tahun? 2 tahun Pak. Buktinya apa kita kena radiasi? Gampang. Kamu tahu satu, ujung-ujung HP-nya panas sendiri. Pernah enggak? Telepon panas ternyata kita.
Laki-laki kalau sering naruh HP di celana sini, terus menerus pakai itu ditaruh sini terus, sinyalnya naik turun, radiasinya bisa kena, mohon maaf, kena ke kanker prostat. Pernah dengar nggak? Di kanker alat kelaminnya laki-laki. Perempuan naruh HP taruh di saku sini, atau laki-laki juga taruh HP-nya di saku sini, juga bisa terkena yang namanya kanker payudara. Terus nih Pak, ada lagi pembelajaran yang HP. Ya, disiasati. Jadi kita bisa lepas berapa menit. Lebih baik kamu ketinggalan uang ratusan ribu daripada ketinggalan HP. Jadi paham? Ya Pak, ya. Iya, Pak. Oh, ini bagi, ini ada materi gelombang elektromagnetik di semester 2 ada. Jadi bagi kalian hati-hati bagi yang perempuan itu, ya, karena prosentase terkena kanker payudara tadi lebih besar dibandingkan laki-laki. Oh Pak, berarti saya laki-laki aman? Belum tentu. Bisa kena juga. Tapi bukan semata-mata hanya gara-gara HP, enggak. Ya semata-mata di situ. Nah, kembali lagi ke sini yuk. Siapa yang menyoba? Silakan. Tahu nggak apa nanti kita bahas bareng-bareng. Berapa siswa? Tadi ada Surya, terus katanya itu Surya tidak dengar suara. Alfa nyontek. Tapi Surya terus belum diupload keluar lagi. Dia masuk lagi terus upload terus katanya kok tidak dengar suaranya. Tadi suara saya ketika menerangkan terdengar jelas atau kurang jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Iya, Pak. Kalau tulisannya di papan tulis itu terlihat jelas enggak? Cukup jelas, Pak. Oh ya, nanti gini aja yang di tulisannya itu nanti saya kirim ke apa ya, nanti saya screenshot aja ya. Iya, Pak. Nanti saya kirim. Kameranya bisa di-on-kan. Dua 28 derajat reamus. Benar ya? Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Belum kalian catat. Yang ingin bertanya silakan. Minggu depan kita masuk ke kalau ini kan kita baru mengulang lagi materi
kalian ketika di SMP kalau nggak salah ya. Jadi kalau Iya. kalor kita jalur luas. Kalor itu yang mulai dari apa? Tadi sudah kita singgung, ada perpindahan kalor, nanti ada asas blade. Ya, contohnya asas blade itu bagaimana tuh? Contohnya ketika saya punya teh panas, jadi asas blade itu intinya adalah pencampuran dua zat dengan suhu yang berbeda. Ketika dua zat itu dicampur, akan ada yang namanya suhu kesetimbangan. Jadi ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor. Yang melepas dari yang memiliki suhu tinggi. Yang menerima yang memiliki suhu rendah. Kuncinya di situ. Saya punya teh panas, saya kasih es batu. Teh panas ini suhunya 80 derajat Celcius, misal saya berikan es batu yang suhunya minus 5 derajat Celcius. Saya masukkan. Apakah ketika sudah bercampur ini suhu yang dicampur yang pencampuran ini tetap 80 tadi? Enggak. Dia akan turun. Turunnya pun tidak akan jadi minus nanti. Akan ada yang namanya suhu kesetimbangan. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti kita belajar tentang pemuaian. Muai. Molor. Paling mudah adalah muai panjang. Pernah main ke rel kereta api? Kenapa di rel kereta api pada panjang tertentu harus ada celah? Tidak mungkin dari Semarang sampai Kendal relnya jujur terus, panjang terus deh. Pasti ada di daerah tertentu dipotong memang sengaja ada celah. Kenapa? Tujuannya supaya ketika pada saat terjadi pemuaian, pada saat siang ini, pada saat terik matahari panas-panasnya, ini celah ini dia akan muai, logamnya akan apa? Tutup. Nanti malam hari kembali ke semula. Kalau tidak ada celah, dia muai akan. Tapi muainya ya hanya sekian mili, tidak muainya sampai berapa meter enggak. Itu kita akan kita pelajari pada materi kalau minggu depan dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum? Belum ada? Yang di rumah ada yang ingin bertanya? Ibad, Pak. Tidak ada. Yang di sini ada yang ingin bertanya? Eka, Pak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kan ada satu soal lagi tuh. Celsius ke mana? Pada silakan dicoba, dikerjakan, nanti dikirim di ruang belajar ya. Seperti biasa di foto. Soalnya di situ. BP. Soalnya sing di situ. Bu. Iki halaman iki. Halaman perang apa? Soalnya yang di ruang Maksudnya halaman piro sih? belajar. Halaman berapa, Pak? Di ruang belajar hanya satu soal kalau tidak salah. Oh, ini, Pak. Ada ketemu? Yang di ruang belajar, Pak. Ya, yang di ruang belajar. Yang paling bawah. Yang paling bawah, ya. Yang paling bawah.
Yang di rumah ada yang ingin bertanya tidak ya? Halo, Halo, Pak. ada yang ingin bertanya? Ono rak bol? Berapa aku? Udah ada. Bal kuwi Pak biasanya rak betul, Pak. Nah, untuk minggu depan kan kalian yang berangkat ke sekolah. Iya, Pak. Nanti yang di sekolah di absen secara manual, yang di Zoom juga saya akan absen secara manual, wajib menyalakan videonya. Ini on cam, Pak. Oke. Ivan mana Pak Ivan, Pak? Kenapa? Ivan mana, Pak? Ivan. Ivan, dulu Ivan. Ivan kayak Anjay. Dulu utang, ini. dicari-cari punya utang apa ya? Kalau yang di rumah tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya. Bisa untuk mengerjakan soal yang di ruang belajar ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tabaru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mager, Pak.